تنزيل من رب العالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Tidak ada kemuliaan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Walillahil izzatu jami'ah. Semua kemuliaan milik Allah. Yang maha berkuasa, tidak ada kekuasaan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah bahwa semua kerajaan itu milik Allah. Allah memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah mencabut dari siapa yang Dia kehendaki. Allah yang maha kuat, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Allah memberikan kepada kita kekuatan, baik kekuatan jasmani maupun kekuatan rohani, sehingga pagi hari ini kita dapat kembali hadir dalam suatu majlis yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita hadir untuk sama-sama kembali membaca dan memahami sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tujuan utama untuk menambah cinta kita kepada beliau. Apabila kita cinta kepada beliau, maka ringan kita untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Sebab salah satu tanda cinta itu adalah ringan melaksanakan perintah dari orang yang dia cintai. Jangan bilang kita cinta kepada Rasulullah, Rasulullah idolaku, Rasulullah cintaku, kalau kita masih berat melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang ada beberapa sunnah yang berat dilaksanakan, terutama bagi laki-laki. Kira-kira sunnah apa itu? Matna wa thulatha wa ruba.
Apakah tidak melaksanakan sunnah Nabi yang itu kita tidak cinta kepada Rasulullah? Tidak. Kita hitung mayoritas saja. Kalau ada 100 sunnah, kita lakukan 80 sunnah, itu sudah termasuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian harapannya juga, tanda cinta yang lain adalah kita selalu ingin bersama orang yang kita cintai. Apabila kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka kita akan ingin bersama Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Surga kata Nabi ada 100 tingkat, dan surga yang paling tinggi wa a'laha al-firdaus. Surga Firdaus, disitulah ada Rasulullah. Dan semoga kita termasuk umat yang satu surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Rasulullah sedang menunggu kita di telaga Al-Kautsar. Kata Nabi dalam hadis Al-Bukhari, "Ana faradtukum fil haud." Saya tunggu kalian, wahai umatku, saya tunggu kalian fil haud, di telaga Al-Kautsar. Semoga kita termasuk yang ditunggu oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Tapi saat umat datang di telaga Al-Kautsar, ada beberapa orang yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bertanya kepada Allah, "Ya Allah, mereka adalah umatku. Kenapa engkau mengusirnya dari telaga Al-Kautsar?" Apa kata Allah? "Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang dia perbuat setelah engkau meninggal dunia." Na'udzubillahi min dzalik. Maka jemaah rahimakumullah, sangat penting bagi kita untuk memahami, mengambil pelajaran dari sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pagi hari ini kita akan masuk pembahasan masa remaja dan pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa remaja dan pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa kelahiran sudah kita bahas. Masa penyusuan sudah kita pelajari. Kemudian masa kanak-kanak Rasulullah bersama Ibunda Aminah, Rasulullah bersama Abdul Muttalib, Rasulullah bersama Abu Talib juga sudah kita pelajari. Nah, pagi hari ini kita masuk masa remaja dan pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari masa remaja Rasulullah. Masa remaja merupakan masa yang sangat labil Bapak Ibu, ya. Termasuk kalau kata orang itu masa pancarobah, ya. Masa perubahan dia. Sehingga masa remaja itu sangat mudah terkontaminasi, sangat mudah dipengaruhi, dan sangat mudah memperturutkan hawa nafsu. Dan masa remaja memang masa yang biasanya sering didominasi oleh hawa nafsu, ya. Oleh karena itu Allah sangat takjub kepada anak muda yang mampu menahan hawa nafsunya dari melakukan penyimpangan dan kemaksiatan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, beliau bersabda, "Innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasyabbi laysat lahu sabwah." Sesungguhnya Allah la ya'jabu, sangat takjub. Allah sangat mengapresiasi siapa? Minasyabbi, pemuda laysat lahu sabwah, yang tidak punya sifat sabwah, memperturutkan hawa nafsu. Kalau ada orang tua taat kepada Allah, rajin sholat ke masjid, rajin baca Quran, biasa itu. Biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang sangat dibenci oleh Allah adalah ketika ada orang tua sudah sepuh, sudah umur 40 tahun, 50 tahun, tapi masih suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih dibenci oleh Allah
dibandingkan anak muda yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Bustanul Wa'idin Was-Sami'in dikutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Idza balagha ar-rajul 40 sana," apabila seseorang itu sudah mencapai usia 40 tahun. "Walam yaghlib khairahu ala syarrihi," tapi kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya. Jadi kalau dibandingkan antara kebaikan dia dan keburukannya, lebih banyak keburukannya. Apa kata Rasulullah? "Qabbalahu syaitan baina ainaihi," maka setan akan mencium keningnya. Nauzubillah, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah umur 40 tahun ke atas tapi masih suka bermaksiat, masih suka melakukan perbuatan dosa, maka setiap saat keningnya akan dicium oleh siapa? Oleh syaitan, ya. Tapi anak muda jamaah rahimakumullah, ketika dia masih muda punya kesempatan yang sangat luar biasa untuk melampiaskan hawa nafsunya, tapi saat itu dia bisa menahan hawa nafsunya, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, maka itu sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajar jika Rasulullah menggolongkan anak muda salah satu dari kelompok yang mendapatkan naungan Allah. Kata Nabi, "Sab'atun yudhilluhumullah." Ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah saat matahari 1 mil, kata Rasulullah. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Banyak manusia yang terbakar dengan matahari itu. Ada mereka yang tenggelam dengan keringatnya. Tapi ada beberapa golongan yang mendapatkan naungan Allah. Yang pertama disebut Nabi siapa? Iya, pertama itu Pak, Al-Imamul Adil, pemimpin adil. Dan pemimpin yang dimaksud dalam hadis itu kata ulama adalah Imamul Akbar, pemimpin besar dalam suatu negara. Karena pengaruhnya imam yang adil itu sangat besar, maka Allah menjanjikan imam yang adil itu dapat naungan. Nah, kita masuk tidak dalam golongan ini? Sepertinya tidak, ya. Belum. Nah, kemudian kita coba yang kedua. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a bi'ibadati rabbih. Anak muda yang tumbuh semangat beribadah kepada Allah. Masuk? Dulu masa mudanya ibadah kepada Allah semangat? Oh, masuk ya, insyaallah masuk. Kemudian kalau yang kedua tidak masuk, ada lagi kesempatan yang ketiga. Apa yang ketiga? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya cinta kepada masjid. Ada yang kurang dalam hidupnya kalau dia tidak sholat ke masjid. Masuk ini? Pak Latif, masuk? Insyaallah masuk ya? Belum? Baik. Kalau belum, ada yang keempat. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 saudara muslim yang saling mencintai karena Allah. Dia berpisah karena cari ridho Allah. Dia bersama karena cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ini masuk? Insyaallah masuk. Ya. Kemudian yang kelima adalah laki-laki yang diajak oleh wanita cantik dan memiliki kedudukan untuk melakukan perbuatan zina. Pernah bapak-bapak mengalami seperti ini? Nah, berarti tidak masuk ini ya. Tidak masuk ini. Ingat, yang mengajak itu kata hadis dza mansibin, wanita yang punya kedudukan. Yang punya kedudukan dia. Mungkin dia sebagai direktur perusahaan atau bos ya. Kemudian yang kedua, wajamalin, dan cantik ya. Kalau punya kedudukan tidak cantik lalu kita menolak, tidak masuk kita itu. Kemudian dia berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya, mohon maaf, yang keenam adalah
Orang yang berinfak diam-diam, bersedekah diam-diam. Pernah ndak panjenengan bersedekah diam-diam sampai tangan kirinya ndak tahu? Yang dimaksud tangan kiri tidak tahu itu orang terdekat pun tidak tahu. Istrinya pun ndak tahu. Ada ulama namanya Imam Abu Daud itu. Beliau puasa Daud selama 40 tahun. Istrinya ndak tahu. 40 tahun, Pak. Ketika beliau berangkat pagi, ya, disediakan makan oleh istrinya, makanan itu dibawa oleh beliau dan diberikan kepada fakir miskin. Lalu beliau pulang menjelang maghrib, masuk waktu maghrib beliau makan malam, buka puasa sekaligus sahurnya selama 40 tahun. Sedangkan kita ini terasa ada yang kurang kalau kita tidak ceritakan amal kita kepada orang, ya. Seakan-akan kurang sempurna kita beramal kalau tidak ada orang yang memuji kita. Jadi ulama dulu tuh takut amalnya diceritakan, takut amalnya dipuji, takut amalnya diketahui oleh orang lain. Itulah yang disebut dengan apa? Orang yang beramal sirron, diam-diam, ya. Masya Allah. Apabila kita pernah melakukan sedekah diam-diam, malam-malam datang ke rumah orang, kemudian lemparkan amplop, lalu panjenengan pergi. Amplop saja yang dilemparkan tidak bisa, harus ada uangnya, ya. Maka insya Allah termasuk golongan yang mendapatkan naungan Allah. Kemudian yang terakhir, kalau yang pertama dan yang keenam kita merasa tidak masuk, belum pernah melakukan itu. Nah, coba yang ketujuh. Apa yang ketujuh? Laki-laki yang diam sendirian lalu matanya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak kita seperti itu? Duduk sendiri nangis, bukan nangis karena mikirin hutang, ya, tapi nangis karena takut kepada Allah, ingat dosa, ya, muhasabah diri. Seperti Umar bin Khattab, beliau itu kan setiap 1 pekan sekali suka muhasabah, setiap hari Jumat. Karena orang Arab dulu hari Jumat itu libur, jadi mereka buat untuk muhasabah, banyak beribadah. Beliau menangis kalau ada dosa yang beliau ingat dikerjakan 1 pekan itu. Kemudian beliau memukul-mukul punggungnya, dan itu diketahui ketika jenazah beliau dimandikan, ya. Maka jemaah rahimakumullah, 7 golongan ini harus menjadi muhasabah kita. Apakah kita termasuk 7 golongan tersebut? Dan salah satu golongan yang disebut dalam hadis ini adalah anak muda yang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang susah untuk mendapati anak muda yang semangat ibadah, istiqomah pengajian, istiqomah sholat berjamaah, kemudian istiqomah baca Quran, itu susah. Ya, sebab dalam pikiran mereka main, keluar, dan lain sebagainya. Tapi itu tidak terjadi pada Rasulullah, ya. Masa muda yang seperti itu tidak terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan dalam kitab sejarah, masa remaja Nabi itu terjaga dari unsur-unsur jahiliyah, ya. Jadi beliau walaupun punya kecenderungan sebagaimana anak muda yang lain, tapi beliau tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh anak muda. Keluar malam, dengarkan musik, kemudian kumpul, minum khamar, itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Berikut ini beberapa bukti penjagaan Allah pada masa remaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah tidak pernah menyentuh patung berhala. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Syu'batul Iman, ya. Jadi beliau masa remajanya, dari masa kecil sampai masa remaja, sampai menjadi Nabi dan Rasul, beliau tidak pernah menyentuh patung berhala. Ada kebiasaan orang Arab jahiliyah, ketika mereka tawaf, ya, pasti mereka akan mengusap 2 berhala, yaitu berhala Isaf dan Nailah. Berhala Isaf dan Nailah. Jadi ketika mereka tawaf sampai kepada berhala itu, maka diusap oleh mereka. Sebenarnya berhala Isaf dan Nailah, Bapak Ibu, itu satu pasang kekasih yang dikutuk oleh Allah menjadi batu dalam sejarahnya.
karena mereka melakukan perbuatan zina di dalam Ka'bah. Saat malam hari mereka melakukan perbuatan zina di dalam Ka'bah, akhirnya dikutuk oleh Allah. Jadi siapapun yang punya niat jahat di kota Mekah, apalagi di dekat Ka'bah, hati-hati. Pulangnya bukan jadi orang baik, malah tambah tidak baik. Jadi Ishaq dan Nailah itu satu pasang kekasih yang dikutuk oleh Allah karena dia berzina. Pada awalnya Ishaq itu melamar Nailah tapi ditolak oleh orang tuanya. Nah, ini bahayanya kalau orang tua itu pilih-pilih, tidak setuju anaknya menikah, tapi dibiarkannya jalan dengan laki-laki. Bahaya. Nanti panjenengan terpaksa menikahkan mereka karena mohon maaf hamil di luar nikah. Nauzubillah min dzalik. Apabila panjenengan melihat anak yang laki-laki itu sudah sholat, walaupun ekonominya tidak seberapa, sudah bismillah, tawakal Allah. Ya. Karena Ishaq cintanya ditolak oleh ayah atau orang tuanya Nailah, maka mereka memilih untuk melakukan hubungan secara diam-diam. Terjadilah perbuatan zina di dalam Ka'bah itu, yang akhirnya mereka dikutuk dengan batu, ya, dikutuk menjadi batu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pagi hari ketika orang-orang bertawaf, mereka kaget ada patung di dalam Ka'bah. Ya, kaget mereka itu, ada patung baru di dalam Ka'bah. Ya, usut punya usut, ternyata mereka adalah sepasang kekasih yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka keluarkan, kemudian patung itu ditempatkan atau ditaruh di dua tempat yang berbeda. Yang patung siapa yang pertama tadi? Ishaq ya. Yang laki-laki namanya Ishaq itu ditaruh di Bukit Sofa, sedangkan yang Nailah ditaruh di Bukit Marwah, dipisah sebagai pelajaran untuk anak muda yang lain. Kemudian di masa pemerintahan Amr bin Luhai, ketika dia berkuasa, dia memindahkan patung Ishaq dan Nailah itu ke depan Ka'bah dan meminta orang-orang untuk mengusap saat tawaf. Makanya Amr bin Luhai termasuk orang yang menjadi abul musyrikin, bapaknya orang-orang musyrik. Karena pertama yang merubah agama Nabi Ibrahim adalah dia. Jadi ketika dia datang ke negeri Syam, dia bawa patung, kemudian minta kepada orang-orang Mekah itu untuk disembah. Ya. Maka dia termasuk pelopor yang merubah agama Nabi Ibrahim dan mendatangkan kesyirikan di kota Mekah. Nah, suatu waktu Nabi berkata tentang Amr bin Luhai, kata beliau, yajurru qasbahu finnar. Ra'aitu Amr bin Luhai yajurru qasbahu finnar. Saya melihat Amr bin Luhai menarik ususnya. Ususnya ditarik. Finnar, di dalam neraka. Kenapa? Li'annahu awwalu man sabbabas sawaib. Karena dia yang pertama membuat kemusyrikan di kota Mekah. Ini bahaya Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadi pelopor kemaksiatan. Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami yang menghidupkan orang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat apa yang mereka lakukan. Wa atharahum, dan Allah juga mencatat bekas kejahatan yang mereka lakukan. Ya, jangan sampai. Maka ketika Amr bin Luhai berkuasa, berhala Ishaq dan Nailah itu dipindah ke depan Ka'bah, dan orang-orang ketika tawaf mereka mengusapnya. Zaid bin Harithah bercerita, ketika saya tawaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya coba mengusap patung tersebut. Bagaimana responnya Rasulullah? Akhirnya Zaid bin Harithah saat sampai di patung Ishaq dan Nailah, beliau mengusap. Lalu Nabi mengatakan, jangan usap patung itu. Jangan diusap, kata Rasulullah.
Kemudian Zaid bin Harithah mencoba lagi. Bagaimana respon Rasulullah apabila saya melakukan lagi? Maka Zaid bin Harithah melakukannya untuk yang kedua kali. Kemudian Nabi marah dan Nabi berkata, saya kan sudah bilang, jangan usap-usap patung itu. Maka ini dalil jemaah rahimakumullah bahwa Rasulullah tidak pernah, jangankan mengusap, menyebut nama patung itu tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Zaid bin Harithah berkata, demi Allah yang risalah turun kepadanya, tidaklah beliau mengusap patung sampai beliau diturunkan wahyu kepadanya. Ini perkataan menggambarkan bahwa Nabi tidak pernah mengusap patung sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah saat itu. Kemudian yang kedua, Allah menjaga Nabi dari kesalahan moral seperti membuka aurat saat bekerja yang sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat saat itu. Jadi masyarakat saat itu kalau bekerja, apalagi ngangkat-ngangkat batu begitu, maka mereka akan membuka sarungnya, kemudian taruh di bahunya untuk menjadi alas, ya, supaya batu itu tidak melukai bahunya. Dikatakan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terlibat dalam pembangunan Ka'bah, ya. Kemudian saat itu beliau ditemani oleh pamannya yang bernama Al-Abbas. Al-Abbas berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, irfa izarak, angkatlah sarungmu, sebab kalau engkau tidak angkat sarung akan menyulitkan kamu dan akan menyakitkan bahumu. Maka Nabi sebagai anak muda ikut saran orang tuanya, ya, ikut saran yang tua. Ketika Nabi ingin mengangkat sarung, ya, tiba-tiba Allah buat Rasulullah pingsan dan matanya terbelalak ke langit begini. Kemudian ketika beliau sadar, beliau berkata, izari, 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 sarungku, 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 mana sarungku? Ini dalil jemaah rahimakumullah bahwa Allah menjaga masa muda Rasulullah dari pengaruh-pengaruh jahiliyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilindungi oleh Allah dari kebiasaan buruk yang terjadi bagi remaja saat itu, seperti kumpul malam, minum khamar, dan mendengarkan musik. Sahabat Ali bin Abi Thalib meriwayatkan hadis, Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, aku tidak pernah melakukan apa yang dilakukan oleh anak-anak remaja yang lain, kecuali, kata beliau, pada 2 malam saja. Jadi dalam 2 malam pernah Nabi ingin melakukan apa yang dilakukan oleh anak-anak remaja seumuran beliau. Kumpul malam, dengarkan musik, hadir pesta pernikahan yang ada musiknya. Nah, kemudian Nabi melanjutkan ceritanya. Pada sore hari, ketika saya mengembala kambing bersama teman-teman saya, maka saya meminta kepada mereka untuk menjaga kambing-kambing saya. Lalu saya masuk ke kota Mekah, karena mengembala kambingnya di luar kota Mekah, ya. Masuk ke kota Mekah, rumah pertama, kata Rasulullah, saya sudah mendengar bunyi musik. Lalu Nabi bertanya kepada orang-orang, bunyi apa itu? Kata orang-orang, si fulan menikah dengan si fulanah. Itu acara pestanya, ya, acara pestanya. Maka Nabi pun hadir. Saat hadir itu, Bapak Ibu, dikatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Allah buat telinga Nabi tidak bisa mendengar. Kemudian Allah buat Nabi pingsan. Bangun-bangunnya ketika matahari sudah panas. Ya Allah, inilah kalau orang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ada teman, ya, mungkin beliaunya sangat menjaga, ya. Jadi kalau ada makanan yang haram itu dimakan oleh dia, itu otomatis dia muntah, ya, otomatis muntah itu. Kalau kita kan pokoknya yakin halal, mau haram apa enggak, ini yakin halal, ya bismillah.
Nah, dia muntah itu kalau misalnya memang ternyata yang dimakan itu adalah barang haram, ya, muntah dia. Jadi ada memang beberapa orang itu yang dijaga oleh Allah. Ada orang niat melakukan perbuatan maksiat, dia udah berangkat tuh. Di tengah jalan Allah buat dia tabrakan, sehingga dia tidak jadi melakukan perbuatan maksiat. Seharusnya dia bersyukur kepada Allah. Itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak kejadian yang seperti itu. Ya toh? Ada orang udah maksa tuh naik pesawat karena dia telat, akhirnya sama maskapai tidak boleh. Maksa, dia marah-marah. Qadarullah, ternyata pesawat yang dia gagal itu untuk naik dengannya ternyata jatuh, jemaah rahimakumullah. Itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah kepada Allah kalau panjenengan digagalkan oleh Allah dalam melakukan perbuatan maksiat. Kemudian malam yang kedua, Nabi coba melakukan lagi. Nabi titip kambing-kambingnya kepada temannya. Nabi berangkat, Nabi melakukan hal yang sama. Ternyata ketika sampai ke tempat acara, Allah buat telinga Nabi tidak bisa mendengar dan Nabi pingsan bangun-bangunnya ketika matahari sudah panas. Ya. Inilah yang kemudian dijadikan dalil oleh ulama yang pertama tadi bahwa musik itu hukumnya haram. Ya. Maka jemaah rahimakumullah, ini merupakan bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijaga masa mudanya oleh Allah dari unsur-unsur jahiliyah. Kemudian yang terakhir, saat haji Rasulullah wukuf di Arafah, sedangkan orang Quraisy wukuf di Muzdalifah. Jadi orang-orang Arab jahiliyah ketika haji mereka wukufnya di Muzdalifah. Wallahu taala alam kenapa mereka wukuf di Muzdalifah. Tapi Nabi saat itu wukufnya di Arafah. Ini sebagaimana hadis Al-Bukhari diceritakan oleh sahabat Jubair bin Mut'im. Kata beliau, "Atlaltu ba'iran li, fa dhahabtu atlubuhu yauma Arafah." Saya pernah kehilangan unta, lalu saya mencarinya pada hari Arafah, tanggal 9 Arafah. Fara'aitun nabi waqifan bi Arafah. Maka saya melihat Nabi waqifan bi Arafah, wukuf, diam, menyendiri di Arafah, di padang Arafah. Ya. Ini dalil bahwa Rasulullah terbebas dari ritual-ritual jahiliyah. Jadi orang Arab dulu ketika mereka haji itu banyak ritual-ritual yang tidak sesuai dengan Nabi Ibrahim. Misal ya, bagi orang yang pertama kali haji, saat tawaf harus melepaskan pakaiannya. Ya. Tapi sayangnya Bapak Ibu, itu hanya berlaku bagi orang-orang yang miskin. Sedangkan orang-orang kaya tidak melakukan hal yang semacam itu. Kemudian apabila mereka menyembelih hewan, ya, selesai melaksanakan ibadah haji, biasanya orang Arab jahiliyah itu sebagai tanda syukur mereka nyembelih hewan, nyembelih kambing. Sebenarnya ini sunnah dalam hadis Nabi. Jadi kalau panjenengan habis mendapatkan sesuatu, nyembelih hewan, kemudian ngundang orang untuk makan, itu sunnah. Ya, habis lahiran, panjenengan ngundang orang untuk makan bersama, itu sunnah sebenarnya. Karena Nabi pernah melakukan hal yang semacam itu, walaupun bentuknya tidak sama. Ya, jadi Nabi itu kalau habis dari perjalanan jauh, misalnya dari Syam, dari luar negeri, Nabi pulang dengan selamat. Dalam hadis Al-Bukhari, maka beliau menyembelih bukan kambing, unta. Kalau kita bukan kambing, Pak, ayam. Ayam, terus dipotong kecil-kecil gitu. Kalaupun kambing ya, daging kambing itu dipotong kecil-kecil, dijadikan rawon biasanya. Nabi itu kalau pulang dari perjalanan jauh, beliau nyembelih unta. Kemudian beliau mengundang orang-orang untuk makan bersama. Ya, sebagai tanda syukur kepada Allah sudah diberikan keselamatan dalam perjalanannya. Karena perjalanan dulu tidak semudah sekarang, jemaah rahimakumullah. Nah, maka orang-orang Arab jahiliyah melakukan penyembelihan kambing, ya. Ada di antara mereka yang menyembelih unta untuk sebagai tanda syukur setelah melaksanakan ibadah haji. Tapi mereka setelah menyembelih itu,
maka darah hewan yang disembelih itu diambil oleh mereka dan diusapkan ke Ka'bah. Itu tradisi jahiliyah yang dihapus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang berkaitan dengan penyembelihan hewan ya. Mereka juga punya syariat akikah, karena akikah itu kan syariatnya Nabi Ibrahim. Jadi ketika mereka menyembelih hewan akikah, maka darah dari hewan akikah itu diusapkan ke kening sang bayi, diusapkan. Nah, itu tradisi jahiliyah. Ada tradisi di jahiliyah yang masih dipakai saat ini, yaitu menyembelih hewan kurban kemudian harus menggunakan bunga. Ada bunganya, Pak. Kapan hari ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, ada enggak syariat dalil tentang sholat Rebu Wekasan? Saya bilang enggak ada, Pak. Soli sunatan Rebu Wekasan itu enggak ada. Enggak ada. Ya. Dan hanya segelintir orang yang melakukan itu. Di pondok-pondok besar enggak ada. Saya mondok di Kalimantan enggak pernah melakukan itu. Hanya segelintir orang melakukan itu. Tapi kemudian mereka berdalil sholat hajat. Ya, sholat hajat. Tapi kalau dilakukan hanya hari itu saja, orang-orang awam akan mengira itu adalah sholat Rebu Wekasan. Ya. Man hala haulal hima yushiku ayyaqa'a fi, kata Nabi. Siapa yang bermain-main di tepi jurang, maka dia khawatirkan dia jatuh ke dalam jurang itu. Nah, sebenarnya baik sholat hajat, bagus. Dan sholat hajat itu tidak ada ketentuan waktunya. Panjenengan mau sholat hajat hari ini, tanggal ini, boleh. Tapi kalau dikhususkan itu, maka orang akan menganggap itu adalah sholat di hari itu saja. Maka jemaah rahimakumullah, jangan takut untuk menyampaikan dalil, untuk menyampaikan kebenaran. Qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit bagimu. Ya. Baik. Maka jemaah rahimakumullah, Nabi itu ketika beliau melaksanakan ibadah haji, Allah selamatkan beliau dari unsur-unsur jahiliyah. Inilah 4 bukti bahwa beliau masa remajanya terjaga dari unsur-unsur jahiliyah. Kita lanjutkan. Pengalaman penting dalam masa remaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau punya pengalaman berniaga ketika usia 12 tahun. Ini sudah kita bahas ya. Berdagang ke negeri Syam. Walaupun dalam sejarahnya beliau tidak sampai ke negeri Syam, ya, tidak sampai berdagang. Tapi tidak menutup kemungkinan di daerah dekat-dekat Mekah itu beliau juga ikut berdagang bersama pamannya. Ya. Jadi pengalaman berniaga itu sangat penting bagi Nabi ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya. Kemudian yang kedua, beliau punya pengalaman militer. Pengalaman militer ketika usia 14 sampai 20 tahun. Nabi terlibat langsung dalam perang Fijar. Karena perang Fijar itu terjadi beberapa kali. Mulai Nabi umur 14 tahun sampai Nabi umur 20 tahun. Itu terjadi perang Fijar. Ketika beliau berusia 14 tahun, beliau bertugas mengumpulkan anak panah, kemudian diberikan kepada pamannya. Nah, tapi ketika berusia 20 tahun, beliau tidak lagi mengumpulkan anak panah. Beliau juga ikut memanah musuh. Jadi Nabi itu punya pengalaman militer. Dan ini sangat dibutuhkan oleh beliau ketika menjadi Nabi dan Rasul. Karena memang saat beliau menjadi Nabi dan Rasul itu ada beberapa peperangan yang terjadi, ya. Ada perang Badar, ada perang Khandaq, ya. Dan rata-rata peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi strategi Nabi itu tidak pernah gagal, jemaah rahimakumullah. Tidak pernah. Perang Uhud itu kalah bukan karena strategi Nabi yang keliru, tapi karena ada sahabat yang membangkang. Nabi suruh untuk tetap diam di bukit Uhud, tapi mereka turun ketika mereka merasa bahwa musuh sudah kalah. Mereka merasa musuh sudah pergi, mereka turun untuk mengambil harta ghanimah. Ya. Tapi perhatikan firman Allah, luar biasa ya. Allah mendidik Nabi Muhammad. Ketika beliau melihat
sahabat-sahabatnya turun dari bukit Uhud, Bapak Ibu. Turun itu. Langsung Allah berkata, "Fabima rahmatin minallah lintalahum." Dengan rahmat Allah lintalahum, lembutlah kepada mereka wahai Muhammad. Kalau panjenengan sebagai panglima, ada anggota perang panjenengan yang tidak sesuai strategi, apa yang panjenengan lakukan? Kita punya kuasa untuk memarahi orang, punya kuasa untuk menekan orang, tapi yang harus kita tonjolkan adalah sifat rahmat. Maka sifat pertama yang disebut oleh Allah dalam Quran sifat apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Panjenengan baca surah Al-Fatihah. Pertama yang disebut oleh Allah adalah Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal Allah kuasa untuk menekan hambanya, untuk mempersulit hambanya. Allah kuasa mengazab hambanya. Yang tidak sholat Allah kuasa langsung mengazab. Tapi yang Allah tonjolkan adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka demikian pula kita sebagai hamba. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, strategi perang Nabi itu tidak pernah gagal. Ya. Karena pengalaman militer itu sudah beliau dapati ketika berusia 14 sampai 20 tahun. Kemudian yang ketiga, pengalaman diplomasi. Setelah perang Fijar selesai, ya, usia 20 tahun, beliau termasuk anggota dalam Hilful Fudul, perjanjian perdamaian untuk mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi. Usia 20 tahun sudah terlibat dalam Hilful Fudul. Jadi pengalaman diplomasi Nabi itu luar biasa. Tidak semua pemimpin punya diplomasi yang bagus. Kalau seperti Ustadz Rahmat ini, saya menganggap beliau termasuk orang yang pandai berdiplomasi. Ya, termasuk. Jadi diplomasi itu penting, ya. Saya pribadi tidak pandai diplomasi, jadi tidak pandai menarik hati orang dengan kata-kata, itu susah. Ya. Nabi punya pengalaman diplomasi yang sangat luar biasa. Ketika usia 20 tahun, beliau termasuk anggota dalam Hilful Fudul. Kemudian yang kelima, beliau punya pengalaman bisnis. Ya. Usia 21 sampai 25 tahun, beliau menekuni bisnis. Dan bisnis di kota Mekah saat itu, di Arab secara umum ya, bisnis yang paling menjanjikan adalah berdagang. Karena kalau bertani, apa yang mau ditanam, Pak? Tanahnya tandus. Berternak begitu juga, susah air. Ya, susah rumputan. Maka bisnis yang paling menjanjikan adalah berdagang. Ya, berdagang. Jadi kalau panjenengan mau belajar dagang, belajarlah kepada orang Arab. Luar biasa mereka dalam berdagang itu. Ya. Dan mereka menyebarkan Islam melalui dagang. Ya. Dagang, nikah dengan orang Aceh, kemudian punya anak, sehingga orang Aceh itu kan ada muka ke Arab-Araban. Ya. Maka Nabi itu punya pengalaman bisnis, ya. Dan bisnis yang ditekuni Nabi adalah berdagang, ya, berdagang. Maka wajar jika dalam Quran, Bapak Ibu, Allah itu sering menggunakan istilah niaga. Biasa dalam Quran. Karena memang untuk memahamkan masyarakat saat itu yang punya kebiasaan berdagang. Panjenengan ketika baca ayat Quran tentang amal yang tidak akan rugi dalam berniaga dengan Allah. Seperti firman Allah, "Innal ladzina yatluna kitaballah." Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Tijarah itu kan bahasa dagang. Ya, bahasa niaga itu. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah." Maukah saya tunjukkan kepada kalian tijarah, niaga, tunjikum, yang menyelamatkan kalian min adzabin alim, dari azab yang pedih. Tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Jadi karena orang Arab saat itu penghasilan utamanya adalah dagang, maka Allah banyak menggunakan istilah dagang dalam menggambarkan amal saleh. Ya.
Usia 21 tahun sampai usia 25 tahun beliau menekuni dunia bisnis. Mendekati usia 25 ya, 3 tahun sebelum Nabi menikah dengan Khadijah, beliau terlibat bisnis yang sangat besar. Jadi Nabi itu kalau berdagang milik orang Mekah, pulang-pulang itu dapat keuntungan yang banyak. Ya, pulang-pulang itu dapat keuntungan yang banyak. Pernah ada sekelompok orang yang cemburu dengan keuntungan Nabi. Akhirnya mereka menurunkan harga dagangannya supaya dagangan Nabi Muhammad itu tidak laku. Diturunkan oleh mereka. Nabi sabar, tetap Nabi tidak ikut menurunkan harga. Ya. Akhirnya mereka menurunkan harga. Setelah barang-barang mereka udah habis, orang masih tetap mau belanja. Maka yang dibeli adalah milik Rasulullah SAW dengan harga yang masih normal. Pulang yang lain rugi, sedangkan Nabi mendapatkan keuntungan yang banyak. Maka setelah itu sama Khadijah, dikatakan oleh ahli sejarah, separuh harta Khadijah sebelum menikah ya, separuh harta Khadijah itu diamanahkan kepada Rasulullah untuk diperjualbelikan. Jadi Nabi dikasih modal, disuruh beli barang, dijual ke negeri Syam. Nanti sampai ke negeri Syam, Nabi ambil barang, dijual kepada orang-orang Mekah. Sehingga keuntungannya besar dan besar. Nah, wajar apabila setelah itu Khadijah kepincut hatinya. Ngaten, tertarik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya pengalaman yang sangat luar biasa di masa remajanya. Nah, ini pendidikan bagi teman-teman yang masih remaja, bagi kita yang masih remaja, ya, bahwa masa remaja itu adalah masa keemasan. Apabila kita banyak menanamkan pengalaman-pengalaman di masa remaja, maka pengalaman itu akan sangat bermanfaat bagi kita kelak di masa dewasa. Baik. Sekarang kita ambil hikmah ya. Hikmah sirah masa remaja Rasulullah. Yang pertama, Nabi Muhammad memiliki seluruh karakteristik sehingga ia mendapati dirinya sebagai layaknya pemuda yang lain, berupa fitrah kecenderungan hawa nafsu ya. Jadi Nabi juga punya hawa nafsu, punya keinginan sebagaimana anak muda yang lain. Tapi bedanya kalau Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup manusia itu ada dua warna, ada hitam, ada putih. Ada kadang malaikatnya, ada kadang setannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada jiwa manusia itu fujuraha, kecenderungan untuk melakukan perbuatan fujur, perbuatan buruk, wa taqwaha, dan kecenderungan untuk melakukan perbuatan baik. Allah sebut perbuatan buruk dulu dibandingkan perbuatan baik karena memang manusia itu mayoritas banyak yang memilih keburukan dibandingkan kebaikan. Kalau kita total seluruh manusia di dunia ini Bapak Ibu, lebih banyak yang memilih tidak beriman kepada Allah dibandingkan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penghuni surga itu tidak lebih banyak dibandingkan penghuni neraka. Dalam hadis Al-Bukhari disebutkan, kalau Nabi Adam itu punya 100 keturunan, maka 99 masuk neraka, yang satu masuk surga. Semoga kita termasuk yang satu itu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Maka jangan terpengaruh, oh itu banyak pengikutnya. Benar mungkin itu karena banyak pengikutnya. Lah, ukurannya bukan banyak pengikut. Ya, karena neraka itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan penghuni surga. Kemudian yang kedua, Allah akan menjaga siapapun dari sikap-sikap jahiliyah jika ia memang disiapkan sebagai penegak syariat, sehingga tidak ada celah bagi musuh untuk mengkritik masa lalunya. Ya. Kalaulah Nabi melakukan apa yang dilakukan oleh anak remaja saat itu, dan Allah biarkan, maka akan sangat mudah bagi orang-orang yang benci kepada Islam untuk mengungkit-ungkit masa lalu Nabi yang kelam. Ya. Oleh karena itu Allah jaga supaya tidak ada celah bagi musuh untuk menjatuhkan Rasulullah SAW, membunuh karakter Nabi dari segi pribadinya. Kemudian yang ketiga, unsur jahiliyah merupakan
unsur jahiliyah berupa mengagungkan dan menyembah patung sangat dibenci oleh Allah. Begitu juga dengan membuka aurat di tempat umum dan mendengarkan musik. Itu perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tidak diizinkan untuk melakukan perbuatan itu. Kemudian yang terakhir, pengalaman pada masa remaja akan sangat bermanfaat pada masa dewasa. Mumpung masih muda, yang muda banyaklah mengambil pengalaman, belajar. Nabi itu diangkat menjadi Rasul umur berapa? 40 tahun. Jadi dari umur 0 sampai umur 40 beliau cari pengalaman dulu. Dibuat oleh Allah cari pengalaman, baca. Makanya perintah Iqra itu dalam Quran ada 2 kali. Surah pertama yang turun itu perintah Iqra-nya ada 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, Iqra wa rabbukal akram. 2 kali. Artinya apa? Banyak baca dulu, belajar yang dalam dulu, baru berdakwah. Itu yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengalaman pada masa remaja akan sangat bermanfaat pada masa dewasa. Kalau kita teruskan, waktunya sudah jam 7:30 ya, kurang 10. Jadi insya Allah untuk pernikahan Rasulullah dan Khadijah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya. Bagaimana awal mula perkenalan Rasulullah dengan Khadijah. Kenapa Rasulullah mau menikah dengan Khadijah? Padahal wanita berumur 40 tahun. Nabi itu gagah, Pak. Tampan, keturunan orang mulia, cerdas, akhlaknya baik. Tapi beliau mau menikah dengan janda umur 40 tahun. Nah, kenapa? Apa hikmah di balik itu? Kenapa Allah pilihkan Khadijah sebagai pendamping pertama dalam kehidupan Rasulullah SAW? Bahkan Rasulullah tidak menikah ya selama dengan Khadijah. Ya, jadi selama Nabi dengan Khadijah itu tidak menikah lagi. Setelah Khadijah wafat, barulah beliau menikah. Apa hikmah di balik itu? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, seperti biasa, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Nah, Bapak dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dasarnya Nabi itu mengumpulkan sunnah, karena itu yang dilakukan, ya ada itu dilakukan. Maka kalau Nabi itu tes nggak ada orang yang sampai joko-joko ada tahu ini sunnah biasa dimakan. Nah, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Ya, kalau ada orang nyogok, ya ar-rashi wal murtashi finnar. Yang nyogok dan yang mau disogok itu sama-sama di neraka. Ya. Ya sekarang tidak ada apa-apa mungkin ya, tapi nanti setelah meninggal. Nah, itu. Jadi kita hidupnya kan bukan hanya sekali, Pak. Kita hidup tidak hanya di dunia, ada kehidupan lagi setelah itu. Dan kita harus percaya itu. Jangan percaya ungkapan wanita tua itu. Kata dia, akhirat itu hanya ramalan saja. Ya. Siapa itu? Saya tidak sebut nama ya. Percaya dan tidak percaya, oke lah, itu hak masing-masing. Tapi lebih aman percaya. Kalau panjenengan percaya, seandainya tidak terjadi ya, kita tidak rugi. Tidak rugi kita. Tapi itu tidak mungkin tidak terjadi, karena Allah sudah berfirman dalam Quran. Baik. Kemudian apakah cara berdagang Nabi itu termasuk sunnah? Ya. Sunnah Nabi itu adalah berdagang dengan cara yang jujur. Itu aja sunnah Nabi. Ya. Tidak zalim, tidak gharar, tidak menipu, dan tidak riba. Sudah cukup itu. Itulah yang disebut dengan muamalatun syar'iyyah. Tidak riba, tidak gharar, tidak menipu, kemudian tidak zalim dan halal ya. Itu syar'iyyah.
Adapun cara strategi berdagang itu Nabi pasrahkan kepada umatnya. Kata Nabi, kalian lebih tahu urusan dunia kalian dibandingkan saya. Tapi urusan syariat, urusan ibadah, urusan agama, kita mesti harus sempurna 100% ikut tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu nggih? Oh, dagang itu termasuk sunnah apa enggak? Rasulullah kan berdagang. Baik. Begini jemaah rahimakumullah. Kalau berdagang itu hukumnya sunnah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya peluang untuk berdagang? Misalnya dia berternak, gitu. Jadi sebenarnya berdagang, walaupun panjenengan ikut Nabi, saya ikut Nabi lah, supaya saya termasuk orang yang mencontoh Nabi, itu mungkin lebih dari cukup. Allah menganggap baik, tapi itu tidak termasuk sunnah, ya, karena itu dalam urusan dunia, ya. Sama seperti ini ya, Nabi itu kalau pulang dari Madinah, biasanya beliau mampir ke suatu tempat. Di tempat itu beliau selalu buang hajat. Kalau panjenengan berangkat dari Madinah ke Mekah, lalu singgah ke tempat itu untuk buang hajat, apakah sunnah? Lah, kalaupun panjenengan melakukan karena sangat cinta kepada Nabi, panjenengan telah melakukan lebih dari cukup. Ngatan. Wallahu taala alam. Jadi urusan dunia Allah pasrahkan kepada kita. Yang sunnah dan bahkan wajib adalah bekerja. Ya, bekerja yang halal dan thayyibah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini kita mencontoh itu. Yang kedua adalah bisa nggak kita pakai istri. Terima kasih. Wassalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Khair ya. Jadi amal itu ada dua, sirran wa alaniyah. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah bil laili wan nahar sirran wa alaniyah. Jadi amal itu ada dua, ada sir, ada alaniyah. Kadang kita harus menampakkan amal, bukan untuk riya, tapi untuk memberikan contoh. Ya, itu cara mendidik di mana orang merasa dia tidak diajari, Pak. Apa bahasanya? Ini bil hikmah kalau dalam Quran. Mendidik bil hikmah, dengan hikmah. Jadi kita sebenarnya saat itu sedang mengajari. Kita tidak pakai hadis, tidak ceramah Quran kepada dia, tidak. Kita langsung praktek sebagaimana Quran dan hadis, ya. Praktek itu sebenarnya juga termasuk mengajari. Bil hikmah itu namanya, ya. Jadi kadang kita perlu untuk menampakkan amal itu kalau tujuannya baik, perlu. Seperti untuk mendidik, ya. Ditampakkan kepada anak, ya. Supaya anaknya nanti kalau sudah punya uang banyak tidak pelit. Nah, boleh seperti itu. Boleh-boleh saja. Jadi urusan ikhlas atau tidak. Jadi yang penting itu sebenarnya bukan amalnya diam-diam, ya. Amalnya tersebut. Yang penting itu adalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan diam-diam beramal, bawa uang 10 juta, taruh ke kotak amal, kemudian atau diberikan kepada takmir. Kata dia, nanti saya jangan sebut nama ya, sebut hamba Allah. Setelah diumumkan hamba Allah, panjenengan berkata, yang hamba Allah itu saya. Itu sama saja. Ya Allah, ya Rabb. Jadi supaya kalau tidak ada untuk mencegah mudarat yang akan terjadi, ya boleh-boleh saja menampakkan amal dan Allah tetap balas amal panjenengan insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.